unsur-unsur hadis ada dua. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan. Yang pertama sanad. Sanad atau thorik ialah jalan yang dapat menghubungkan matnul hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad secara bahasa dapat berarti sandaran dan jalan. Sanad menurut istilah adalah jalan yang dapat menghubungkan matan atau teks hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad merupakan proses atau cara para perawi dalam mendapatkan hadis dari perawi terakhir yang merupakan sanad pertama hingga perawi yang pertama, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sanad terakhir. Oke, selanjutnya perhatikan contoh sanad di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Nah, pada hadis di atas terdapat huruf yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu yang termasuk sanad, di mana seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa sanad merupakan jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai ke Nabi Muhammad SAW. Huruf yang berwarna hitam itu yang termasuk ke dalam matan hadis, pembicaraan atau materi berita atau isi di dalam hadis tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penerapan pengertian sanad dalam hadis. Usaha seorang ahli hadis dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan menjelaskan pada setiap hadis itu disandarkan disebut mengisnadkan hadis. Hadis yang telah diisnadkan oleh musnid, yaitu orang yang mengisnadkan, disebut dengan hadis musnad. Misalnya Musnad Asy-Syihab dan Musnad Al-Firdaus merupakan kumpulan hadis yang telah diisnadkan oleh Asy-Syihab dan Al-Firdaus. Lain daripada itu, musnad dapat juga berarti yang pertama hadis yang marfu lagi muttasil, sanadnya bersambung-sambung. Nama kitab yang menghimpun seluruh hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sanad yang baik terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatan atau hafalannya. Sanadnya bersambung, tidak berilal atau cacat dan tidak janggal, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hadis atau muhaddisin. Hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatan atau hafalannya, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Selanjutnya ada tinggi rendahnya rangkaian sanad. Suatu hadis sampai kepada kita tertulis dalam dewan hadis melalui sanad-sanad. Setiap sanad bertemu dengan rawi yang dijadikan sandaran menyampaikan berita atau sanad yang setingkat lebih atas, sehingga seluruh sanad itu merupakan suatu rangkaian. Rangkaian sanad itu ada berderajat tinggi, sedang, dan lemah. Hal ini mengingat perbedaan kedabitan atau kesetiaan ingatan dan keadilan rawi yang dijadikan sanadnya. Rangkaian sanad yang berderajat tinggi menjadikan suatu hadis lebih tinggi derajatnya daripada hadis yang rangkaian sanadnya sedang atau lemah. Para muhaddisin membagi tingkatan sanadnya kepada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu as-sahhul asanid atau sanad-sanad yang lebih sahih. Imam Nawawi dan Ibnu Salah tidak membenarkan melalui suatu sanad hadis dengan as-sahhul asanid atau menilai suatu matan hadis dengan as-sahhul hadis secara mutlak, yakni tanpa menyandarkan kepada suatu hal tertentu. Penilaian as-sahhul asanid tersebut hendaklah secara muqayyad, artinya dikhususkan kepada sahabat tertentu. Yang kedua yaitu ahsanul asanid, sanad-sanad yang hasan. Hadis yang bersanad ahsanul asanid lebih rendah derajatnya daripada yang bersanad asahul asanid. Ahsanul asanid itu antara lain jika hadis tersebut bersanad
Bahaz bin Hakim dari ayahnya Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah. Yang kedua, Amru bin Syuaib dari ayahnya Syuaib bin Muhammad dan kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga yaitu Ad'aful Asanid atau sanad-sanad yang lemah. Ad'aful Asanid merupakan rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya. Nama lainnya Auhal Asanid. Rangkaian sanad yang Ad'aful Asanid atau Auhal Asanid antara lain, yang pertama yaitu yang muqayyad kepada sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Abu Thalib. Nah, yang kedua yang muqayyad kepada penduduk kota Yaman ialah yang diriwayatkan oleh Hafiz bin Umar dari Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Matan atau matnul hadis ialah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang diberikan oleh sanad terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat atau tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi. Matan sering disebut sebagai teks dan jamaknya adalah mutun. Pada mulanya, kata matan atau mutun bermakna punggung jalan, tanah yang keras dan tinggi. Adapun yang dimaksud matan dalam ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan setelah sanadnya. Penentuan tinggi rendahnya suatu hadis tergantung kepada 3 hal, yaitu jumlah rawi, kualitas rawi, keadaan matan. Jadi jika ada 2 hadis yang memiliki keadaan rawi dan matan yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih banyak lebih baik tingkatannya. Apabila 2 buah hadis memiliki keadaan matan dan jumlah rawi yang sama, maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat ingatannya lebih tinggi tingkatannya daripada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lemah ingatannya. Jika 2 hadis memiliki rawi yang sama keadaan dan jumlahnya, maka hadis yang matannya paling selaras dengan Al-Quran yang lebih baik tingkatannya.